Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, mari kita teruskan lagi nawaitu kita, niat kita dalam rangka thalabul ilmi ini sami-sami nggih, niat yang paling utama. Pekerjaan yang paling utama dalam Islam itu kan thalabul ilmi. Sehingga thalabul ilmi itu merupakan kewajiban di atas kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang bermanfaat ya, dari berbagai segi, baik ilmu yang berhubungan dengan amaliyah ubudiyah maupun ilmu yang berhubungan dengan amaliyah muamalah. Nah, jadi jangan dikira Islam ini ilmunya hanya ilmu min ayati kauliyah saja, tetapi min ayati kauniyah juga sama-sama. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita sudah sampai kepada bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, terkait dengan membangun ya, meletakkan pondasi ajaran Islam. Nah, makanya kan ada yang mengatakan Islam itu bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, karena kata aslama yuslimu islaman itu sudah diperkenalkan oleh Gusti Allah semenjak zaman Nabi Ibrahim dengan idqala lahu rabbuhu aslim. Nah, aslim walaupun memang arti harfiahnya itu manut, jadi al-khudu al-mutlak. Tetapi ada yang menjadikan Islam itu jadi istilah dalam sebutan nama agama. Nah, kebetulan kita ya meyakini ya kebenaran Islam ini sebagai satu nama agama yang menurut keyakinan kita agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasso. Itu ya, kita teruskan. Wa wasso lan mekas. Dalam bahasa Jawa itu mekas. Bahasa Indonesia wasiat. Wasiat itu dari bahasa Arab, Bu. Jadi kan jenengan ngapunten nggih, minta. Alhamdulillah. Nah, wa wasso lan sampun paring wasiat bil madi wasan. Wa fi qiraatin lan iku ing dalam salah satu bacaan, dalam bacaan yang lain itu juga dibaca dengan auso yusi sama ya dengan kata auso. Jadi kalau panjenengan di suatu ketika ada orang membaca bukan wawaso tetapi wa auso biha Ibrahimu bani, jadi jangan disalahkan. Loh, kok bisa? Nah, itu memang dalam beberapa kata ada padanan yang merupakan bagian juga dari kemutawatiran Al-Quran. Nah, jadi pun kaget yang sebenarnya. Nah, itu ceritanya ngoten ya, wa auso atau wawaso biha kalawan milah.
Di atas kita sudah milata Ibrahima Hanifa. Kan di atas kita di ayat sebelumnya kita sudah diperkenalkan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang semuanya itu harus hanif, harus tunduk, ya, harus patuh, harus diikuti. Dipertegas lagi dengan aslim, ya, manutosiro, itu karena agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah agama saking Gusti Allah, ajaran yang diajarkan saking Gusti Allah. Wawaso Ibrahimu, sinten yang sudah memberi wasiat, yang sudah maring wekas, ya, Ibrahimu atau dibaca Ibrahama, karena itu dibaca ma itu sangat tergantung kepada posisi kalimatnya. Karena ini sebagai fa'il, jadi kata ininya itu fi'il fa'il, ya, jadi kata kerjanya wawaso, pelakunya siapa? Nabi Ibrahim. Fa'il itu pelaku. Ibrahimu sinten sing dawu apa yang memberi wasiat? Ibrahimu tegese Nabi Ibrahim. Kepada siapa Nabi Ibrahim berwasiat? Banihi, ing putra putune Nabi Ibrahim, anak putunya Nabi Ibrahim. Jadi para nabi, ya. Tetapi wasiatnya beda dengan kita. Kalau kita kadang-kadang wasiatnya itu dum-duman bondo dunyo, awakmu umah sing jalan kenjeran, umahmu sing jalan darmo, umahmu sing iku anak akeh. Nah, itu rata-rata kita ini wasiat itu masalah dunyo. Iki awakmu tak kei duit 1 miliar, awakmu kei duit 1 miliar. Wa Yaqubu lan wasiat mali sinten Nabi Yakub. Sama kepada siapa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat? Banihi, ing putra putune Kangjeng Nabi Yakub. Napa isi wasiate? Nah itu ada yang mengatakan isi wasiatnya itu biha dengan isi wasiat yang di atas itu aslim, yaitu isi wasiatnya itu. Ada yang mengatakan apa itu, yaitu Ibrahim Hanifa, milahnya Ibrahim itu. Kala ngendika, yaitu si yang ngendika itu sinten iki? Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Ya baniya, wahai anak putuku, wahai baniya, wahai anak putuku, jare Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Innallaha satune Gusti Allah iku istofa, sampun milih sapa Gusti Allah, milih laku manfaat dumateng sira kabeh, milih napa? Ad-dina, ing agama ingkang leres. Jadi agama ingkang leres. Istilah agama yang benar itu di dalam Al-Quran itu ada 4 istilah. Satu dinul Islam, yang kedua dinullah, yang ketiga dinul haq, yang keempat dinul qayyim. Itu indikator istilah agama yang merupakan padanan. Padanan itu padanan kata, kesamaan istilah. Dari dinul Islam lihat kan, apa gharu dinullah dan seterusnya, itu nanti insya Allah akan ketemu semua. Nah itu Aidinal Islami tegese, yang dimaksud ad-dina di sini adalah agama Islam menurut tafsiran pun Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Ibnuddin Al-Mahali. Jadi istofa dinal Islami. Jadi Gusti Allah sampun milih dumateng kalian semua yang harus dipegang secara kokoh oleh kalian semua, yaitu memilih dinal Islam.
Fala tamutunna mongko aja teman-teman mati sira kabeh he anak putuku illa wa antum muslimun angin kejaba awakmu kabeh ana ing dalam posisi Islam. Ana ing dalam posisi pasrah dumateng Gusti Allah. Jadi ini sudah nama istilah, Bu. Jadi kayak kita ini dalam bahasa agama yang diajarkan oleh para ulama ke kita. Jadi ada istilah makna lughawi dan makna istilahi. Kalau sudah menjadi sebuah nama istilahi, maka komponen unsur dari nama istilah itu harus terpenuhi, harus jamek mane. Contohnya sholat. Sholat itu arti bahasanya lugawinya itu doa. Makanya kalau ketika kita sholat ada orang mengartikan berdoa saja, itu betul menurut arti bahasanya. Tetapi ketika nama sholat itu jadi istilah yang merupakan sebuah pekerjaan ubudiyah mahdoh, ibadah murni mahdoh itu ma'allah yang berhubungan langsung dengan Gusti Allah, sholat itu tidak hanya doa tetapi dipahami istilah itu merupakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraita makhsusatin. Nah itu, jadi nggak usah hafal Bu ya, cukup saya aja yang hafal. Kalau saya nggak hafal salah. Nah kalau panjenengan nggak hafal nggak apa-apa. Nggih. Jadi istilah sama dengan dinul Islam. Ketika kata Islam itu aslinya pasrah, bongkoan, taat, bongkoan. Tetapi sudah jadi nama istilah ketika diungkapkan dalam sebuah hadis bunyal islamu ala khamsin, ya kan, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakah, itu kan, dan seterusnya. Maka ditetapkanlah namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Yaitu bunyal islamu. Nah kata dalam hadis bunyal islamu di situ, kata Islam ini dijadikan sebuah istilah, di mana istilah itu sebagai sandaran untuk nama agama. Nah kriteria orang beragama Islam maka harus memenuhi 5 yang dikenal dengan rukun Islam, karena berangkat dari hadis itu tadi bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah. Dalam hadisnya itu bersyahadat kepada tidak ada lagi Tuhan yang saya saksikan, yang saya yakini, yang saya itu asyhadu itu sama. Cuman ketika pemahaman syahadat, nah itu perlu juga di elmoni saestu supaya kita menyaksikan betul, bersaksi dengan Gusti Allah itu bersaksi yang benar, bukan bersaksi palsu. Bersaksi itu antara yang menyaksikan dengan yang disaksikan harus tahu kan itu. Makanya kan kita sebagai wujud ketahuannya itu, sehingga Gusti Allah itu selalu berada di dalam fa'ainamatu walu wujuhakum pasama wajhullah. Harus merasakan bahwa kita ini selalu diawasi. Anta budawaha ka anaka tarohu wa ilam takun taroh fa inahu yaroka. Makanya kan ada la ilaha illa anta iyyaka na'budu. Seolah-olah kita sedang berhadap-hadapan. Kalau kamu ngerti sinten Gusti Allah yang kamu sedang ajak bicara itu, iyaka itu kan menunjukkan panjenengan sedang berbicara dengan Gusti Allah. Makanya iyaka itu harus betul-betul panjenengan Gusti. Nah, di hadapan kita menyatu dengan keyakinan kita kan. Makanya ada istilah aqrabu ilaihi min hablil warid. Ilmu saya itu wa ana Muhammadar Rasulullah
lho. Dan sesungguhnya saya juga bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Gusti Allah. Wa iqamus shalah, kemudian di situ iqom, mengatakan iqoma, yukimu. Makanya jadi bukan mendirikan saja, memang jumenengaken. Ya, jumenengakennya negakan salat. Makanya ketika kita di dalam surat Al-Baqarah di awal, dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina bil ghaibi kan wa yuqimunas sholata. Di situ kan ada hukuk memenuhi hak-hak yang berhubungan dengan akwalun nopo, af'alunnya nopo, kan itu akwalun wa muftatahatun bitakbiri, di awal dengan takbiratul ihram, wa mutatamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam yang pertama. Jadi yang wajib itu salam yang pertama, bisyara itu maksusatin, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan oleh. Gak boleh ngarang-ngarang dalam masalah itu. Ingatan cerita ngoten. Jadi nama istilah. Nah kemudian nama Islam ini kita jadikan sebagai istilah, nama agama itu sholawat musola. Kemudian wa itauz zakah, wani ngetokno zakat. Makanya ada istilah zakat wajib. Ya, zakat wajib itu ada berapa macam, Bu? Ada berapa macam zakat wajib? Nggih, ada berapa macam, Pak? Zakat wajib itu? 2, nggih lera. 1, 2. Nah, zakat mal ada berapa macam, Bu? Nah, itu yang waduh, nah, banyaknya. Zakat hak 1, zakat fitrah, yang 2 zakat mal. Zakat mal itu kapan wajibnya zakat mal? Haul, setiap 1 tahun. Mulai pertama zakat buah-buahan. Nah, zakat buah-buahan itu korma dan anggur. Nah, kalau di Indonesia gak ada korma dan anggur, bagaimana kalau yang ada mangga, yang ada kelapa? Majelis Ulama Indonesia sudah mengkonversi. Nah, kalau kita punya mangga, tanaman mangga yang memang tanaman mangga itu sebagai budidaya produktif ekonomis, nah, itu maka mangga pun wajib dizakati. Yang kedua, tanaman makanan pokok. Nah, kalau di Arab itu gandum, nah, itu kalau di Indonesia kan padi, jagung, termasuk kedelai, kacang tanah. Nah, dalam konversi Majelis Ulama Indonesia tahun 70-an itu memutuskan orang yang budidaya kedelai, budidaya jagung, termasuk budidaya ikan udang dan bandeng juga dikonversi, ada zakatnya. Karena di Indonesia ini gak ada gandum, yang ada padi kan itu. Terus emas dan perak. Nah itu. Ya kecuali ya Mas JJ, kalau Mas JJ gak perlu dizakati, Bu. Emas dan perak itu wajib dizakati. Nah, kemudian perdagangan namanya tijarah. Ya, konversi perdagangan itu hitungannya nisab emas kan itu. Kemudian binatang ternak. Ya, kalau di Mekah itu unta, ya sapi. Di Indonesia ini unta dan kambing, karena di Indonesia itu kambing ada, sapi, kerbau, tapi unta tidak ada kan itu. Nah, sapi dihitung berapa kan itu. Nah ini kalau untuk harta zakat mal ini ada istilah nisab, batas minimal kepemilikan. Nah, ada nisabnya. Ya, ada nisabnya itu batas minimal kepemilikan, dan ada takarannya. Zakat itu berapa persennya itu ada. Makanya enggak semuanya. Wa mimma razaqnahum, wa mimma sebagian dari.
Nah, mengapa butuh dikeluarkan nama zakat itu tazkiyah, dibersihkan supaya tidak menjadi beban di akhirat nanti. Makanya nun sewu ya, kalau kita punya harta mau diwariskan ke anaknya, para ulama sepakat kalau harta itu tidak zakati maka wajib dikeluarkan zakatnya dulu, jangan diwariskan dulu sebelum dikeluarkan zakatnya. Itu. Makanya tititan ibu yang sugi bondo, jangan sugih cerita saja Bu. Jadi memang harus punya. Nah sekarang bagaimana deposito? Wah, deposito kan sekarang sudah tren juga kan, depositonya ya tetap. Nah sekarang bagaimana kalau di negara kita ini ada zakat dan ada pajak. Nah sekarang ini sudah ada peraturan kalau orang yang aktif membayar zakat juga akan mengurangi beban pajak, termasuk pajak perusahaan, zakat perusahaan dan segalanya itu. Nah perlu juga di ilmu nisais itu terus. Nah sekarang ada lagi namanya zakat profesi, zakat yang berhubungan dengan pendapatan dari profesi seseorang, ya seperti konsultan, dosen, apa ya. Makanya kan ada kewajiban ya apa? ASN ini dikenai 2,5%. Nah sekarang ASN berapa pendapatan minimumnya yang kena. Nah tapi kalau pendapatannya sudah sekolah semua SK-nya, sehingga minus, ya itu apa tetap wajib zakat. Ini yang diperdebatkan. Nah minusnya karena apa? Hutangnya karena serakah, ingin punya rumah banyak atau ingin punya mobil banyak. Nah itu. Nah, sekarang dipertanyakan juga itu bagaimana kalau ASN yang sudah dipotongi dulu oleh cicilan, dipotongi cicilan. Nah, perdebatan juga, sehingga ketika usulan ada kewajiban secara struktural di Kementerian Agama, banyak yang ini protes juga itu. Karena apa? Karena gajinya sudah mecicil duluan, mecicil. Nah kalau kemudian itu haji ya, yang terakhir haji. Memang haji itu pelik ya, sepertinya perintahnya ini berlaku secara parsial, tidak kepada seluruh umat Islam. Karena di situ ada tahqiq walilnahi ala nasi hijjul bait manis to'a, ada istito'ahnya. Kalau bagi mereka yang sudah istito'ah memang kewajiban itu berlaku. Tetapi kalau istito'ahnya masih sokeh, disokong wong akeh ya. Seperti saya itu sebagian disokeh Bu. Haji saya itu sebagian sokeh, disokong wong akeh. Istri dihajikan oleh kakaknya. Saya kok gak dibiayai sekali, jarene ya apa ya separuh saja ya, jadi ini udah sokeh disokong wong akeh ya. Alhamdulillah akhirnya berat. Nah kalau haji yang seperti itu bagaimana? Apakah adaul wajibatnya terpenuhi apa tidak? Ya yang penting sudah belajar melaksanakan haji saja kan sudah untung-untungan. Perkara diterima alhamdulillah, tidak diterima sudah kenal dengan namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Jadi kalau haji itu memang, bahkan ada ulama yang mengatakan haji itu seolah-olah mubah, tidak wajib, karena syaratnya ini tahqiqnya syaratnya itu berat. Walil manis tato'a. Ya itu ada yang mengatakan jadi tidak wajib ini tidak, karena ya itu tadi artinya, sehingga ketika ada cerita-cerita orang yang tidak haji tahu-tahu dijamin mendapatkan pahala haji mabrur ya. Biasanya dalam cerita-cerita tasawuf itu kan ada beberapa yang sering sekarang dipiralkan seperti Uwais ya kan. Dia ternyata hajinya tidak berangkat, tetapi dana untuk hajinya dibaktikan. Ada
beberapa ada cerita-cerita seperti itu. Artinya memang untuk mencapai al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah itu tidak mudah juga kan itu. Nah, yang paling repot itu kita ini yang sudah pulang dari Mekah sudah jadi haji JJ, wah kan ada hajinya itu. Itu makanya kadang-kadang saya nggak mau disebut namanya. Ketika amaliyah kita tidak nyocoki dengan kriteria kemabruran haji kita, ini kan, nah itu yang repot. Haji jarkoni ya repot kan, iso ngejar, iso ngelakoni kan repot. Nah, makanya itulah perlunya kita saling mengingatkan supaya kita tidak dalam kondisi yang merugi kan. Fala tamutunna maka aja teman-teman mati sira kabeh pak anak putuku illa angin kejaba ana sira wa antum utawi sira kabeh iku muslimuna padha ngagemi agama Islam. Ada yang mengartikan ngagemi agama Islam, berpegangan sebagai orang Islam. Nyegah sapa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub antar kili islami tegese nyegah saking ninggalaken agama Islam. Wa amarolan merintah sapa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub di situ amar apa bisabati kalawan netepi alaihi ing atase agama Islam. Ila musodafatil mauti temoko maring mati jemput temoko maring tekane mati. Jadi jangan sampai ketika kita, makanya kan ada hadis kan, siapa orang yang akan dijamin masuk surga itu kata Nabi kan akhiru hayatihi la ilaha illallah daholal jannah. Jadi mangkana akhiruhu, barang siapa yang akhir hayatihi mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan ya orangnya yang mengucapkan itu bukan yang bukan yang nunggoni. Nah, untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah dohiron wa batinan, hatinya itu. Sebab apa? Kalau jenengan kena stroke yang sudah menjadi kemang amben sekian puluh tahun ngomong nggak bisa, koma dalam bahasa kedokterannya itu, kemudian untuk menjamin kita bisa la ilaha illallah itu seperti apa? Nah, disitulah ilmu tasawuf mengajarkan ke kita ya opo hati kita supaya betul-betul la ilaha illallah itu diungkapkan dalam bentuk dunal jahri minal qauli, tidak diungkapkan secara nyata oleh lisan tapi hatinya selalu. Nah, makanya kan ada istilah dikrun sirriyun, zikir siri, ada dikrun khafiyun, dikrin khafi, ada dikrun jaliyun, dikir yang diungkapkan dan didengarkan secara jelas, dikrul khafi, dikrul jali, dan dikrus sirri. Itu harus bisa Bu, sebab kalau panjenengan kena stroke, mulut tidak bisa berbunyi, terus hati jantung masih berdenyut. Nah, untuk menjamin dan jantung berdenyut kita berzikir masuk ke dalam namanya dikrun sirriyun, atau dikrun khafiyun. Nah itu koyok nopo. Nah itu koyok noponya itu yang harus kita ngaji. Nah kalau gak ngaji boten saged ngoten Bu, untuk menjamin mangkana akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya dalam ulama tasawuf ada yang dikenal dengan goplatuz zikri an qalbihi. Ada orang itu yang dikenal dengan goplah, lalai dikir dalam hatinya. Nah, ngoten serius nggih, ngapunten ini dudu ngajari bapak-bapak dan ibu-ibu, memang dalam substansi jiwa manusia itu juga harus dikenalkan dengan dikrun siriyun wala makola lantat kalane. Nah ini ketika ayat ini turun
di zaman ayat ini kan bercerita tentang bagaimana kahananipun Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub memberi nasihat kepada anak putunya. Nah orang Yahudi ini pancene jengkel ya. Walama qala tatkalan ngondeka sapa al yahudu orang Yahudi nabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alas ta'lamu anna yaquba yauma mata auso. Nah banihi bil yahudiyati. Wah ini orang Yahudi nantang kepada Kanjeng Nabi kita ketika ayat ini turun, katanya orang Yahudi, alasta bukankah, nah itu taklamu panjenengan sumerap wahai Kanjeng Nabi Muhammad anna yaquba ing sautune Nabi Yakub yauma mata tatkalane menjelang wafat Nabi Yakub iku auso berwasiat sapa Nabi Yakub banihi dumateng anak putunya, berwasiat dengan apa? Bil yahudiyati, supaya anak putunya itu mengikuti agama Yahudi. Dibantah, mestinya walatamutuna ila wa antum muslimun itu menjadi seorang muslim. Makanya di sini diartikan agama Islam karena ayat ini untuk memberikan peringatan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani saat itu agar ikut agama Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi dibantah oleh Yahudi, tidak Rasul. Karena apa? Karena Nabi Yakub itu menurut mereka sudah berwasiat bahwa saya harus berpegang teguh dengan agama Yahudi. Ya mohon maaf, ini memang penjelasan seperti itu. Perkara sekarang masih ada orang Yahudi dan orang Nasrani, ya jangankan orang Yahudi dan Nasrani, yang tidak percaya dengan Gusti Allah, yang tidak percaya dengan ajaran Islam itu banyak. Seperti saya sampaikan, ada berapa puluh ribu sekarang agama di dunia itu, ada 40.000 lebih kalau didata. Nah, di Indonesia saja itu sudah ratusan. Jangan dikira orang dari 270 juta penduduk Indonesia itu agamanya itu bukan hanya Islam, Kristen, ya, Katolik, ya, Hindu, Buddha dan Konghucu. Ternyata juga ada agama-agama minoritas. Nah, itu ada teman dari UIN Jogja yang mencoba membuat rekapan ada berapa agama yang berkembang di negara kita oleh penduduk kita itu, dan ada berapa yang ngaku nabi di negara kita ini. Banyak kan, ada Musadek itu kan pernah ngaku jadi nabi, ada Lia Eden, ya pernah dengar Bu ya. Dibantah oleh Gusti Allah, am kuntum syuhada id hadara yaqubul maut. Nah itu id qala li banihi ma ta'buduna min bani. Nah kemudian oleh Gusti Allah Rasulullah Nabi kita ya diberi ini semacam diberi hiburan. Nah, walaupun orang-orang Yahudi membantah kepada kamu seperti itu, ya itu. Makanya Gusti Allah am kuntum syuhada ana tasira padha nyakseni, ya ai huduran tegese hadir. Apakah kamu betul-betul ketika Nabi Yakub berwasiat seperti itu kamu hadir? Apa yang didhawuhkan oleh Nabi Yakub? Ya, padahal dia tuh hanya ngaku. Id hadara takarne nekani, hadara itu nekani. Yakuba ing Nabi Yakub opo al mautu maut, dalam bahasa yang lebih kerennya sakaratul maut. Ketika Nabi Yakub dalam kondisi menjelang wafat, qala ngendika sapa Nabi Yakub kan itu libanihi dumateng anak putunya Nabi Yakub, mata buduna mim ba'di ma nopa sopo, ya itu kan opo ing opo tak budu pada nyembah sira kabeh anak putuku gitu. Mimba di sause aku mati, sause saya meninggal dunia, ai badal mauti katanya Nabi Yakub, anak putuku, sause aku mati sakjane awakmu arep nyembah sopo.
Qalu padha ngucap sapa si banihi anak putu Nabi Yakub nak budu tegese bakal nyembah sapa kita nak budunya itu ilahaka dumateng pangeran panjenengan. Nah, ini bantahan kepada bani kaum Yahudi yang melecehkan Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah agama Yahudi itu abadi, seolah-olah agama Yahudi itu dibenarkan, yaitu dibantah oleh Gusti Allah. Anak putune Yakub yang hadir ketika menjelang wafat, sementara kamu yang ngaku-ngaku kan tidak hadir, hanya akon kan itu. Nak budu nyembah sapa kita anak putune Nabi Yakub ilahaka dumateng pangeran panjenengan wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa, yaitu ilaha abaika tegese nyembah dumateng pangeranipun bapa panjenengan wahai Nabi Yakub sinten mawon Ibrahima tegese Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim wa Ismaila lan Tuhan yang disembah wa ilaha Ibrahima wa ilaha Ismaila wa ilaha Ishaqa. Itunya itu cara memahaminya itu Bu nggih. Ilahaka wa ilaha Ibrahima wa ilaha Ismaila wa ilaha, maka diartikan tegese pangaretipun Nabi Ibrahim wa Ismaila lan pangeranipun Nabi Ismail wa Ishaq lan pangeranipun Nabi Ishaq. Nah itu ceritanya. Tuhan yang bagaimana? Ilahan wahida tegese pangeran kang suwiji. Wa nahnu utawi kita Bani Yakub lahu dumateng pangeran siji iku muslimuna padha tunduk kabeh. Nah itu ceritanya ngoten Bu. Jadi pengakuan orang-orang yang merasa bahwa agama mereka yang diyakini selain Islam itu masih dibenarkan oleh Gusti Allah, dengan ayat ini sebetulnya dibantah. Ngoten seriusan nggih. Dibantah, tidak jadi ya mungkin secara sosial memang silahkan mereka menganut keyakinan berdasarkan keyakinan masing-masing. Tetapi ingat, pilihan harus jatuh kepada yang benar. Dalam teori filsafat itu, dalam filsafat kebenaran itu tidak ada namanya kebenaran ganda. Kebenaran itu mesti tunggal. Kalau kita belum menemukan kebenaran yang tunggal, berarti belum mengkaji secara mendalam atau belum menemukan hakikat kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hanya satu yang benar. Menurut orang-orang filosof. Jadi kebenaran itu gak ada namanya kebenaran ganda. Kebenaran itu mesti tunggal. Nah, oleh karena itu kebenaran yang diracik oleh manusia selalu dianggap nisbi. Nisbi itu apa? Relatif. Nah, kebenaran mutlak itu hanya satu. Oleh karena itu dalam perkembangan pemikiran umat Islam pun ya juga gitu. Kalau panjenengan selama masih dalam konsep pemikiran, jangan dianggap sesuatu yang baku, karena ada kemungkinan suatu ketika akan direvisi. Contohnya, ini contoh konkret. Nah, ini. Ketika Imam Syafi'i itu masih di Madinah, dengan Imam Syafi'i itu setelah berkelana menuntut ilmu di Baghdad, kemudian kembali lagi ke tempat asalnya yang sekarang di Mesir kan waktu itu selalu mengatakan mesti ada namanya qabilan litaghyir, ada namanya perubahan. Maka muncullah istilah kaul qadim dan kaul
jadi. Kita juga begitu dalam hal-hal, tetapi ingat dalam hal-hal yang bersifat muamalah. Nah, alhamdulillah di negara kita juga kita ini tidak panat dalam hal kaitan dengan muamalah, termasuk tadi masalah zakat mal itu masih tidak selamanya kita menganut satu madhab tertentu. Itu. Makanya ada hal-hal yang masih bisa fleksibel dan ada hal-hal yang tidak bisa ditawar. Nah, yang tidak bisa tawar inilah yang harus kita betul-betul pelajari secara seksama. Nah, contohnya sholat itu kan nggak bisa ditawar, tetapi bacaan sholat ada yang variatif. Nah, jadi contohnya, dan variatif ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama ada at-ta'arud, ada pertentangan. Ya, ini yang sering dicontohkan contoh seperti doa iftitah. Doa iftitah kan doa iftitah itu maka hukumnya sunnah, jangan diributkan. Sekarang ada yang meributkan kan, doa iftitah itu yang benar Allahumma ba'id baini, dan ada lagi yang ini wajah tu wajhiyah, itu contohnya. Itu setelah dilacak, kalau ada perbedaan jalur dan perbedaan bacaan, ada kemungkinan tanawu, ya, boleh dipilih salah satu kalau mempunyai standar sohehnya sama. Ternyata mempunyai standar sohehnya sama. Contoh lagi baca sholawat di tahiyat akhir, ya kita mewajibkan. Nah, itu kan ada lagu yang mensunahkan karena sudah diwakili. Jadi hal seperti itu dalam perkembangan ada yang bersifat itu tadi ta'abudi, yang bersifat muamalah, dan jadi harus ini gini. Nah, saya berharap jamaah kita ini wawasannya luas, ilmunya mendalam, sehingga tidak mudah diprovokasi dengan pendekatan instan. Makanya diupayakan ngaji kitab itu di situ. Seperti ada orang mengatakan sekarang agama kalau gitu ya opo, sekarang satukan saja Yahudi, Nasrani sama Islam. Apa istilahnya Bu? Agama apa? Agama Bahai. Nah, itu yang pernah saya juga ada sekarang ini. Daripada ribut Kristen, Yahudi sama Islam, ya opo kita ketiga-tiganya aja. Ya gak bisa, ya tetap hanya boleh tetapi ada, ya silahkan saja kalau memang mereka mau meyakini seperti itu. Kalau sudah keyakinan itu, ya kembali wa nahnu lahu muslimunnya, kembali kepada diri kita masing-masing. Tilka ummatun qad kholat salaha ma kasabat walakum ma kasabtum. Tilka ummatun, insyaallah kita lanjutkan minggu depan, minggu depan besok, ya kan. Monggo barangkali perlu perlu dibahas, perlu didalami lagi, monggo, ya. Ya, sebetulnya mohon maaf ya, kenapa kita butuh ngaji? Karena dalam Islam pun itu banyak variannya, ya, banyak macamnya, banyak mazhabnya, ya, sehingga ketika para ulama tasawuf wala tamutunna illa wa antum muslimun memahami tafsirannya itu memang ke dalam agama Islam yang murni, yang betul-betul terhindar dari satap tariku ummati ala salasin wasabina firqotan. Makanya Rasulullah memberi indikator-indikator teknis
untuk bisa menjadi walatamutunna wa antum muslimun itu paling tidak ungkapan yang selalu dikumandangkannya itu adalah zikir yang berbunyi la ilaha illallah. Nah, indikator. Makanya kan ada hadis dallani ashalu indanas abdulu indallah. Dallani Gusti Rasul, tunjukkan ke saya apa ungkapan yang paling ashal, yang paling mudah diungkapkan oleh setiap manusia, tapi abdulu indallah. Konon hadis ini diungkapkan oleh Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali ingin menanyakan ke Rasul hakikat dari ungkapan yang paling istimewa. Makanya Rasul mengatakan qul la ilaha illallah bihuduril makna. Ungkapkanlah kamu dengan kata la ilaha illallah dengan betul-betul meresapi makna dari la ilaha illallah itu. Nah, secara teoritik akhirnya dikembangkan oleh para ulama tasawuf dengan kategori istilah nafi isbat. Kalimat la ilaha illallah ternyata kalimat yang mengandung dua, apa yang harus dinafikan dan apa yang harus diisbatkan. Pada intinya ketika kita sholat pun pada intinya itu sebagaimana diungkapkan di dalam surat Toha ayat 14, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni kan wa aqimi sholata li zikri, dan surat Toha ayat 14 itu. Satu, Pak. Nah, yang kedua, semua amaliyah di luar yang mahduh itu, contohnya muamalah, maliyah, muamalah ma'anas, muamalah ma'usroh. Yang muamalah itu kan kita bisa bedakan, pertama muamalah ma'al usroh, bergaul, berakhlak, berperilaku sesama keluarga, suami istri, istri suami, anak bapak ke anak, kan itu ada normanya sendiri kan. Yang kedua muamalah ma'anas, bergaul sesama manusia, mulai dari umurul fardiyah, umurul ma'anas, dan umurul ma'al mujtama'iyah. Bergaul sama manusia kan itu bagaimana hubungan sama. Dalam rangka apa kita melakukan hubungan itu? Ada yang kadang-kadang dalam rangka muamalah maliyah, hubungan transaksi yang berhubungan dengan ma'isyah, pemenuhi kebutuhan kehidupan. Nah, semuanya itu dirangkai dalam bentuk bagaimana ajaran Islam membangun sistem kehidupan yang sempurna. Nah, walatamutunna illa wa antum muslimun, menurut para ulama fikih itu bagaimana kita membangun sistem kehidupan yang ideal ketika kita berwujud manusia dengan segala kebutuhan ma'isyahnya, penghidupannya. Nah, menurut ulama tasawuf bagaimana menetapkan semua kerentek manusia itu berada di dalam posisi di zikir, karena bagaimanapun tugas manusia di dunia itu hanya satu, zikir. Karena itu tugasnya itu sebetulnya iling pangeran. Tetapi jangan disalahpahami seperti orang-orang orang-orang aliran kepercayaan. Karena kalau nang pangeran inget koyo opo ingetnya kan. Nah, ini ada isinya sendiri. Ingetnya itu dalam konsep tuntunan dari Rasul ketika beliau menyatakan dallani ashalu indanas wa abdulu indallah kul la ilaha illallah bihuduril makna, itu ada ilmunya sendiri, Pak. Ngoten ceritanya itu. Jadi disitulah kenapa Islam akhirnya Rasulullah membuat pernyataan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mau belajar itu ya ojo sampai leren, karena untuk bisa menyempurnakan perilaku kita ini hanya dengan bagaimana kalau kita mau belajar. Ngoten, Pak, ujungnya itu. Jadi ada ada kriteria atau dalam bahasa yang lebih keren ada klasterisasi. Wah, karena di dalam bagaimana memposisikan ini urusan akidah, ini urusan syariah amaliyah,
dan ini adalah urusan hulukiyah. Ngoten serius nggih. Ada lagi? Nah, monggo ibu-ibu. Nah, ini jam 5:15 sudah siang nih. Sudah siang ya. Nah, yang terakhir begini Bu, kita ini kan saya berharap ya termasuk kategori Islam yang betul-betul sejalan dan seirama dengan cita-cita Rasulullah. Ngapunten, ini saya kadang-kadang digoda juga di lingkungan yayasan ini dengan adanya beberapa oknum ya, beberapa personal yang memilih jalan-jalan pemikiran dan aliran atau mazhab yang insya Allah belum pas sejalan dengan yang diharapkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu kalau masih dalam posisi seperti itu, monggo kita ngaji sing saestu, ngaji sing saestu. Ya, oleh karena itu saya berharap ya nanti kita ini diistiqomahkan, ada kitab tafsir, ada kitab hadis, ada kitab fikih, ada kitab-kitab yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu supaya kesempurnaan pemahaman Islam kita jangan sampai terjerumus kepada kelompok golongan yang menggoda. Kita tidak berada di dalam kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, yaitu ada istilah kelompok takfiri, gampang mengkafirkan orang lain. Nah, itu naudzubillah min zalik. Oleh karena itu monggo kita berupaya dan memohon ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul dihayati Bu nggih. Kalau panjenengan ketika sholat, khususnya ketika sholat mau ihdinas siratal mustaqim itu sampai balung sungsung. Sebab itu doa yang paling istimewa, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Duh Gusti ing Maha Kuwaos kan mugia panjenengan nedahaken dumateng kita, dumateng kula jalan ingkang lurus. Nah itu. Al-Fatihah.